Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal suwiji fima ing dalem perkara ya ta'allaku ingkang gumantungan apa mah. Gumantungan niki bisa diartikan berhubungan bil mayyiti kelawan mayit min ghuslihi bayane ngedusi mayit wa takfinihi lan ngulesi mayit wassolati lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnihi lan mendem mayit. Pasal yang kita bahas untuk pertemuan ke-71 kita di channel Ngaji lan Ngopi Santai tercinta adalah hal-hal yang berhubungan dengan mayat, yaitu memandikannya, mengkafankan, kemudian mensolatkan, lalu menguburnya. Wayal zamu lan wajib ala tariqi fardil kifayati ing atase dalan fardu kifayah fil mayyiti ing dalem mayit al muslimi ingkang muslim ghairil muhrimi kang sakliyane wong kang ihram wasyahidi lan wong kang mati syahid. Arba'atu asya'a opo papat piro-piro suwiji-wiji. Ghusluhu rupane ngedusi mayit wa takfinuhu lan ngulesi mayit wassolatu lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnuhu lan mendem mayit. Wa illam ya'lam lan lamun ora weruh bil mayyiti kelawan mayit illa wahidun kecuali sapa wong siji ta'ayyana mongko dadi fardhu ain alaihi ing atase wahid ma apa perkara dzikira kang wis ditutur apa ma. Kewajiban kita dalam merawat mayat, merawat jenazah yang beragama Islam dan dia ini tidak sedang ihram wafatnya, dan juga selain orang yang mati syahid adalah 4 perkara. Yang pertama memandikannya, kemudian mengkafani, terus mensolatkan, dan terakhir adalah menguburnya. Kewajiban ini adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah dalam artian dilakukan oleh satu orang dalam satu desa ini, maka yang lain sudah tidak wajib untuk melakukannya. Kalau mayatnya ini memang mati dan diketahui banyak orang, maka hukumnya merawat mayat dengan 4 hal ini fardhu kifayah. Ya, ini rahmat ya. Kenapa kok tidak fardhu ain? Kalau fardhu ain nanti lama. Kenapa misalkan yang tahu ada orang meninggal di RW 3 ini misalkan, terus diumumkan lah, semuanya kan akhirnya tahu. Kalau di RW 3 ini ada sekitar 100 kakak,
otomatis semuanya wajib memandikan jadinya. Baik laki-laki atau perempuannya, maka wajib untuk memandikan. Lalu buat satu orang meninggal dimandikan satu RW, ruwet juga akhirnya. Apalagi kalau diumumkan di masjid yang ada menaranya tinggi, itu kan bukan hanya RW 3 yang dengar, sampai RW 4 juga datang semua geruduk ya. Kemudian merawat satu jenazah, kan jadinya ruwet. Makanya di sini dihukumi sebagai fardu kifayah. Nah, kalau jenazah ini keberadaannya hanya diketahui oleh satu orang dan tidak ada orang lain, maka dia kena hukum fardu ain. Kalau dia tidak melakukan, maka dia dosa. Soalnya nanti ya mafsadahnya nanti besar kalau dia tidak melakukan. Mafsadahnya mayat ini menjadi busuk. Menjadi busuk, tidak terurus. Mayat muslim lagi. Kan pernah ada tetangga ini meninggal di Jakarta. Nah, di sana kena terserempet kereta api. Ya orang-orang di sana itu baru tahu ya. Baru tahu jenazahnya ini akhirnya dibawa ke RSCM itu sudah dalam kondisi bau, sudah bengkak ya. Akhirnya diurus orang sana, ya sudah kewajiban fardu ain, fardu kifayahnya orang sana sudah. Kemudian dikirim ke Lumajang ya. Nah, ketika di sini kan belum disolatkan ya, kewajiban orang sini sudah ya. Saya pada waktu ngimami itu ya agak sedikit nyengir ya. Soalnya kan bau memang, walaupun sudah dimasukkan ke dalam peti dan petinya itu dikasih bukan lakban dikasih segel seperti dikasih segel dari mika itu, dibungkus sudah tetap tercium baunya itu. Imami Allah Akbar, Masya Allah ya. Ini jadi kan nanti kalau ada jenazah yang tidak diurus dalam satu desa, ini dosa semuanya kalau mereka tahu. Kalau satu orang yang tahu, maka dia ini fardu ain untuk merawat jenazah tersebut ya. Amal mayitu anapun utawi mayit al kafiru ingkang kafir. Fassolatu mongko utawi nyolati alaihi ing atase al kafir haramun iku haram. Harbiyan iku kafir harbi. Au ekana ono sopo mayit. Au dhimmiyan utawa kafir dhimmi. Waya juzu lan oleh ghusluhu opo ngedusi al kafir fil halaini ing dalam keadaan loro. Wayajibu lan wajib takfinu dhimmi opo ngafani kafir dhimmi. Wadafnuhu lan mendem al-dhimmi. Dunal harbi ora kok kafir harbi wal murtadi lan murtad. Kalau yang menjadi mayat ini adalah orang kafir, maka mensolatkannya ini haram mutlak. Baik itu kafirnya kafir harbi atau kafir yang memusuhi orang Islam atau kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang tunduk pada peraturan agama Islam. Nah, nanti masalah kafir dhimmi atau kafir harbi ini dibahas di
akhir-akhir kitab, ya, akhir-akhir kitab Fathul Qorib. Ya. Cuma saya jelaskan penggambarannya saja secara singkat. Kafir harbi itu adalah kafir orang yang memusuhi Islam. Jelas dia menampakkan permusuhan, itu sudah kafir harbi. Terus kalau kafir dhimmi, ini kafir yang dilindungi oleh Islam gara-gara dia ini mau mengikuti aturan-aturan selain ibadah, ya. Aturan-aturan Islam mau mengikuti, seperti bayar jizyah, kemudian membuat rumah ini tidak lebih tinggi daripada rumahnya orang Islam, ya. Seperti itu peraturan-peraturannya. Kalau keterangan lengkapnya nanti ya di akhir-akhir, ya, di belakang. Terus kalau yang ada di Indonesia ini itu bukan dhimmi, ya, tapi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang ada perjanjian. Perjanjian untuk tidak saling menyerang, ya, yang ada di Indonesia ini, ya, ya seperti tetangga-tetangga kita, ya, yang ada di kota atau kalau di desa sini ya ada memang di sebelah utara. Itu kafir mu'ahad. Selama mereka tidak memusuhi kita, kita tidak boleh untuk memusuhi mereka. Kalau mensolatkan mutlak, pokok yang namanya kafir ini sudah tidak boleh disolatkan. Kalau memandikan kafir dhimmi dan harbi ini boleh, ya. Boleh, tidak ada keharaman dan tidak ada kewajiban. Cuma kalau kafir dhimmi ini wajib untuk dikafani dan wajib dikuburkan, dimakamkan wajib. Nah kalau kafir harbi atau orang murtad ini maka mengkafani, menguburkan ini tidak wajib, ya. Pertama, kalau orang harbi dengan murtad ini dilarang disolatkan, kemudian tidak wajib untuk memandikan, tidak wajib mengkafankan, tidak wajib mengkebumikan, tidak wajib, ya. Jadi ya sana urus sendiri-sendiri. Misalkan dia punya keluarga, ya silakan diurusi keluarganya. Tapi kalau di sini kan biasanya dikremasi, ya. Dikremasi, ditaruh di gedung kematian itu, kemudian dibakar, ya. Ya, seperti orang-orang di pulau Bali itu, ya. Itu kan ada upacara ngaben, upacara bakar mayat, ya. Dan kalau di daerah Trunyan ini lain lagi. Di Bali daerah Trunyan tidak dibakar, tapi diletakkan di bawah pohon Trunyan itu, ya. Aneh pohon itu, ya. Nah, banyak jenazah ditaruh di situ dibiarkan, tapi tidak bau. Meskipun sudah busuk menjadi tulang belulang, tapi tidak bau. Kalau di Tanah Toraja lain lagi, ya. Dibuatkan seperti lemari gitu, seperti lemari, ya, dibuatkan celah di gunung, kemudian dimasukkan peti, lalu didorong masuk. Kalau di Tanah Toraja seperti itu, ya. Jadi andaikan ada orang kafir harbi ini mati, ya sudah, kita tidak punya kewajiban apapun, ya. Wa ammal muhrimu, anapun utawi mayit ikhram, ya. Orang yang sedang muhrim atau ibadah haji dan umroh ketika meninggal dunia, ini lain lagi nih caranya. Kalau empat-empatnya wajib, cuma ada yang lain dalam pengkafanan. Iku idza kufina, iku ing dalam nalikane dikafani,
idza kuffina nalikane dikafani sapa muhrim fala yustaru mongko ora ditutupi rok suhu opo sirai iki muhrim wala wajhul muhrimati lan ora ditutupi opo wajahi wong wedok ingkang ihram. Kalau orang itu sedang ihram, ketika dia hidup itu kan ada larangan, ada keharaman untuk memakai penutup kepala. Jadi tidak boleh pakai songkok, pakai peci, tidak boleh untuk lelakinya. Kalau untuk perempuan tidak boleh menutup wajah. Nah, kalau Sayyidah Aisyah bagaimana? Sayyidah Aisyah itu kan sangat menjaga privasi, kan? Privasinya itu sangat dijaga. Jangan sampai wajahnya ini kelihatan orang. Beliau itu tidak menutupi wajah ketika ihram, tapi apa? Buat seperti apa ya? Di sini dikasih kayu, kemudian tutupnya ada di sini. Jadi seperti orang masuk dalam dalam karung itu sudah. Ya, itu tidak masalah kalau seperti itu. Yang tidak boleh kan ada cadar menempel di wajah. Ini kan tidak menempel, agak jauh. Sayyidah Aisyah kayak gitu. Terus perempuan juga dilarang memakai kaos tangan. Jadi ketika ada jamaah haji atau umroh tiba-tiba meninggal dan dia belum tahallul, maka ketika mengkuburkan, mengkebumikan ini, kepalanya tidak ditutup. Ya, jadi dibiarkan terbuka kepalanya. Kemudian kalau wajahnya muhrimah, ini tidak ditutup, hanya dipocong gini aja. Dipocong, wajahnya kan dibuka. Kalau yang saya tahu kan untuk jenazah-jenazah biasa ya, ketika dimasukkan ke liang lahat itu kan dibuka tali pocongnya, kemudian wajahnya ini dibuka, tapi tetap ditutup ya. Maksudnya talinya ini dibuka, kemudian di pipinya ini ditempelkan ke bantalan dari tanah itu, membuat bantalan bulat sini, taruh di sini lah itu kalau jenazah orang biasa ya. Tapi kalau orang ikhram dibuka sudah, dibuka ini. Perempuan muhrimah wajahnya dibuka juga. Salah satu dari guru kita ini wafat dalam keadaan ikhram ya. Yaitu beliau al-maghfurlah ya. Kiai Haji Maimun Zubair, dalam keadaan ikhram beliau wafat ya. Ya begitu caranya ya. Kalau Kiai Sarang itu yang ada di Ma'lah itu 3 orang ya. Yang pertama dulu itu Yai Abdus Salam, Yai Fatur Rahman, kemudian Yai Maimun Zubair. Alhamdulillah ketika beliau kembali ke alam barzakh ya, akan menemui Allah, ini bertetangga dengan para sahabat ya. Kalau ulama-ulama itu ulama-ulama besar yang benar-benar waro ya, itu berhati-hati. Mereka tidak berani kadang-kadang ya, tidak berani tinggal di tanah haram, di Mekah dan Madinah tidak berani. Karena apa? Memang ketika melakukan ibadah di tanah haram, nilainya kan 100.000 kali lebih banyak. Nah, ketika melakukan maksiat juga sama, 100.000 kali lebih banyak dosanya daripada di tempat lain. Tapi mereka ini rata-rata kepingin ketika wafat itu dikebumikan bertetangga dengan para sahabat. Kalau guru kita itu memang sudah kemauannya. Beliau itu sebelum berangkat ke tanah suci Mekah berpamitan kepada saudaranya yang ada di sana itu ya, di Sarang itu, minta
didoakan wafat hari Selasa pas waktu haji di Mekah. Nah, itu tiga-tiganya terkabul, Masya Allah ya. Memang benar-benar orang yang dekat dengan Allah. Wa amma syahidu, anapun utawi wong kang mati syahid, fala yusalla, mongko iku ora disolati sapa syahid, sapa alaihi syahid, kama kaya keterangan dzakaro kang nutur sapa musannifu ing ma biqaulihi kelawan dawuhe musannif, wasnani utawi wong loro, la yughsalani iku ora didusi karone sapa ithnani, wala yusalla lan ora disolati sapa alaihima ithnani, ahaduhuma utawi salah sijine ithnani asyahidu iku wong kang mati syahid fi ma'rakatil musyrikina ing dalem peperangan karo pira-pira wong kang musyrik. Wa huwa utawi syahid man iku wong mata ingkang mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem merangi pira-pira wong kafir, bisa babihi kelawan sebabe qitalul kufar, sawa uniku podo kotala utawi ento mateni hu ing syahid kafirun sapa wong kafir mutlakon kelawan mutlak, au muslimun utawa wong muslim khotoan hale keliru, au ada utawa balik silahuhu apa senjatane iki syahid ilahi maring syahid, au sakopo utawa lugur sapa iki syahid anda batihi saking tunggangane iki syahid, au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono dabatihi. Orang yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, haram hukumnya, yaitu orang yang mati dalam bertempur melawan orang-orang kafir, dan dia matinya itu sebabnya memang sebab perang itu. Baik dia ketika berperang ini dibunuh oleh orang kafir secara mutlak atau dibunuh oleh orang muslim tapi salah sasaran, nah, ini. Atau dia terkena senjata makan Tuhan, nah, ini ya. Atau pada waktu perang terjadi kecelakaan, dia tidak diserang siapapun, tiba-tiba jatuh dari kendaraannya. Ini maka dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Nah, jadi misalkan kalau dibunuh orang kafir, ini pun pernah ya, ada salah satu sahabat, kalau nggak salah itu ayahanda dari sahabat Jabir kalau nggak salah. Ketika terjadi pertempuran melawan orang-orang kafir, ayahanda Sayyidina Jabir dengan Jabir ini ikut perang. Terus ada muslim yang mau membunuh yang bertempur, mau bacok, disangka itu orang kafir ya, disangka orang kafir. Nah, terus Sayyidina Jabir itu berteriak, jangan, itu bapak saya, itu bapak saya. Sudah kadung kena pedang, akhirnya jatuh, kemudian wafat. Ya sudah lemes Sayyidina Jabir. Semoga Allah mengampuni kalian, katanya. Ya, ini ya
termasuk orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu macam-macam. Ada syahid akhirat, syahid dunia akhirat, ya ini yang mati dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Ada yang syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja ini seperti orang mati tenggelam atau mati tertimpa tertimpa bangunan, orang mati kecelakaan juga ya. Terus kemudian orang yang mati terbakar, ada kebakaran, pemadam kebakaran ini sudah tidak sanggup untuk memadamkan api, terus kepala dari PMK ini menginstruksikan keluar semuanya, anggota keluar, disuruh keluar. Ternyata ketuanya ini atau pemimpinnya ini tidak sempat keluar, gara-gara menyelamatkan anak buahnya nggak sempat keluar, akhirnya mati di situ. Ini ya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat tidak dihukumi seperti syahid dunia akhirat. Jadi dia tetap wajib dirawat seperti mayat-mayat biasa. Tapi nanti di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Terus ada lagi orang yang terkena penyakit dalam, kena mebetun, penyakit dalam, asalkan dia sabar ya. Dia sabar menghadapi penyakitnya. Ya, sekarang kan penyakit dalam ini kan Masya Allah ya, macam-macam. Yang liver, kencing manis, gagal ginjal, dan lain-lain. Ini kalau dia meninggal ya pahalanya besar, pahala mati syahid. Terus lagi ada orang yang mati karena kasih tak sampai. Ini juga mati syahid ya. Misalkan ada seorang perjaka ya, dia mendambakan seorang wanita, melihat itu kok ada wanita selera saya itu ya, dari segi wajah oke, segi agama wah mantap, sudah tidak diragukan. Tapi dia ini tidak pernah cerita kepada siapapun. Ini maaf, videonya dijeda dulu nih, di pause sakit nih. Nah, niki kan orang yang mati syahid karena kasih tak sampai. Ini unik juga. Tapi dengan syarat dia tidak maksiat dengan cintanya tadi. Belum sempat nembak, belum sempat menyatakan cinta kepada pujaan hati, kemudian nggak pernah cerita kepada siapapun. Nah, dia ini memendam rasa cintanya yang begitu dalam. Akhirnya lah kok yang menjadi pujaan hati ternyata bukan jodohnya. Akhirnya dia kepikiran sampai kurus, kemudian sampai sakit-sakitan terus mati. Lah ini juga mati syahid, syahid akhirat. Tapi kita tidak minta syahid yang ini, tidak enak juga ya. Ya. Kalau yang syahid akhirat ini tidak ada perlakuan istimewa. Tetap 4 hal yang tadi di awal bab ini tetap harus dilaksanakan. Ada lagi syahid itu hanya syahid dunia. Maksudnya syahid dunia, dia ini tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Yaitu orang yang bertempur salah niat. Nah ini ada yang bertempur salah niat. Kan pernah sahabat itu ada yang tanya kepada Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, itu ada orang mati dalam peperangan, niatnya gagah-gagahan, niatnya supaya dikenang sebagai gentleman misalkan ya. Terus Kanjeng Nabi ini bersabda ya, man
qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah. Au kama qala Rasulullah. Siapa yang berperang supaya kalimat Allah atau agama Allah ini tinggi, ya, maka dia ini fisabilillah. Jadi kalau ada orang niatnya perang karena niat macam-macam, ya, yang kayak tadi itu, maka dia tidak fisabilillah. Ya. Tapi yang tahu hanya Allah dan orangnya sendiri. Kalau kita tidak boleh menghukumi, wah ini tidak ini tidak fisabilillah, nggak usah diperlakukan syahid. Ya tidak boleh seperti itu. Dia nyatanya kan tewasnya dalam pertempuran melawan orang-orang kafir, ya tetap fi hukmi syahid. Wa ajruhu, ya, wa amruhu mufawwadun ilallah. Kalau urusan pahala dan urusan dia dengan Allah itu ya sudah, biar Allah yang menangani. Fa'in mata mongko lamun mati sopo muslim ba'dang kilbo qitali ing dalam sawise rampunge peperangan. Bijarohatin sebab jatuh. Fihi ing dalam pital. Yuqda'u ingkang dipastikan sapa iki mayit. Yuqda'u ingkang dipastikan bimautihi apa kematiane mayit minha saking jarohah fa ghairu syahidin mongko iku ora syahid fil azhari ing dalam qaul kang luwih zahir. Nah, kalau ada orang bertempur kemudian terluka, setelah perang selesai dia masih hidup, cuma dalam kondisi luka-luka. Terus selang berapa lama dia ini kondisinya memburuk, kemudian mati. Maka menurut kaul yang azhar, secara zahirnya dia ini dianggap bukan syahid. Kalau secara batin, ya dia dapat pahala syahid. Matinya memang sebab itu kan, sebab luka-luka dalam pertempuran. Hanya saja ajalnya ini tiba setelah selesai perang. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini wafatnya ada di rumah. Lah beliau badannya ini penuh dengan luka. Karena beliau memang panglima perang paling hebat pada waktu itu. Beliau kalau sudah perang itu tidak mempedulikan dirinya. Kena panah, kena sabetan pedang, tusukan tombak, tetap maju tak gentar, membela yang benar, membela agama Allah. Cuma sayangnya beliau ini wafatnya ketika sudah pulang ke Madinah. Kemudian sakit, dapat berapa lama, akhirnya sahabat-sahabat ini datang menjenguknya, menangis beliau. Menangis. Nah, kenapa engkau menangis, Sayyidina Khalid? Harapan saya itu berperang itu mati di atas kuda. Tapi kenapa saya mati di atas kasur seperti ini? Terus kata sahabat-sahabat yang lain, kalau engkau mati di tengah pertempuran, nanti julukan pedang Allah ini malah tidak tepat untuk engkau. Pedang Allah al-maslulah, Saifullah al-maslulah, julukannya Sayyidina Khalid bin Walid itu. Pedang Allah yang terhunus. Lah kalau pedang milik Allah masa patah?
Harusnya pedang Allah kan pedang yang sempurna lah itu. Jadi engkau memang ditakdir tidak mati dalam pertempuran, tapi matinya ketika sudah pulang ke rumah. Nah, mati di atas ranjang ditunggui putrinya. Tapi beliau ya tetap ya, di akhirat nanti mendapat pahala syahid itu ya insya Allah ya tetap. Karena memang waduh jasanya terhadap Islam ya. Nah, ini kan luar biasa. Dan beliau ini Masya Allah ketika sudah dipecat ya, tidak menjadi panglima perang lagi, tetap berperang seperti biasa, tetap garang. Nah, tetap sebagai Khalid bin Walid ya, tetap ditakuti oleh prajurit-prajurit kafir walaupun bukan panglima perang. Pada waktu itu ditanya, kenapa engkau masih berperang Khalid? Bukankah engkau sekarang bukan menjadi panglima? Ya, saya berperang bukan karena Umar. Bukan karena Khalifah Umar saya berperang. Saya mengharapkan mati fisabilillah. Wah, Masya Allah beliau ini. Wakadha laniku kaya mengkono man mata ba'dang qidha'il qital. Lau mata lamun mati sapa iki wong fi qitalil bughati ing dalam merangi pira-pira pemberontak. Au mata utawa mati sapa wong fil qitali ing dalam peperangan la bisa babil qitali ora kok kelawan sebab peperangan. Begitu juga dia ini tidak tergolong mati syahid kalau bertempur menghadapi pemberontak. Pemberontak yang sama-sama muslim. Contohnya seperti berperang memerangi Sayyidina Ali, berperang menghadapi Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah kan pada waktu itu bughot ya, orang-orang yang memberontak pada waktu itu. Cuma kita dilarang mencela salah satu dari mereka ya. Karena bagaimanapun mereka ini sahabat. Sahabat itu adalah orang tua kita. Punya kesalahan apapun kita dilarang untuk mencaci maki sahabat. Hanya orang-orang tertentu saja yang mencela Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu meskipun memberontak, meskipun beliau menjadi musuh Sayyidina Ali, tapi beliau adil orangnya. Sangat adil. Sahabat itu kulluhum udul ya. Mereka semuanya adil. Ketika itu kan Sayyidina Ali wafat terus digantikan Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Muawiyah ini mengatur strategi bagaimana kekhilafahan ini ke saya, bukan ke Hasan. Pada waktu berpikir seperti itu, ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan ini ingin dinikahi oleh Sayyidina Muawiyah. Kata Sayyidina Muawiyah, kalau sekarang ini saya belum sempat untuk memikirkan nikah. Karena saya sedang ada urusan politik dengan Sayyidina Hasan. Nah, alhasil setelah itu Sayyidina Hasan ini menyerahkan kekhilafahan kepada Sayyidina Muawiyah biar persatuan ya. Biar persatuan Islam ini terjadi kembali. Nah, setelah itu perempuan ini merasa wah, penyebab saya tidak dinikahi oleh Muawiyah ini adalah hidupnya Sayyidina Hasan. Kalau begitu saya bunuh Sayyidina Hasan, kata perempuan ini. Akhirnya perempuan tadi itu menikah dengan Sayyidina Hasan, terus memasukkan racun ke dalam makanan Sayyidina Hasan. Wafat. Begitu wafat Sayyidina Hasan, perempuan ini datang, selesai masa iddah datang kepada Sayyidina Muawiyah. Ya Muawiyah, musuhmu sudah aku bunuh. Siapa musuh saya? Itu Sayyidina Hasan. Bukankah dulu engkau tidak mau menikahiku karena ada Sayyidina Hasan? Sekarang sudah saya bunuh.
Nah, habis itu Sayyidina Muawiyah ya marah. Loh, siapa suruh kamu bunuh dia? Sekarang malah saya tidak mau, sangat tidak mau untuk menikah dengan kamu. Karena apa? Kepada cucu Rasulullah saja kamu tega, apalagi kepada saya. Nah, seperti itu. Inilah adilnya para sahabat. Ya. Sahabat itu meskipun musuh politik, tetap sportif, tetap menjunjung tinggi nasab Rasulullah seperti itu. Bahkan Sayyidina Ali ketika menjadi musuh politiknya Sayyidina Muawiyah, pernah ditanya Sayyidina Ali oleh Sayyidina Muawiyah, kirim utusan untuk menyampaikan surat, tanya masalah hukum, dijawab. Ya. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah musuh saya tanya kepada saya, berarti ya derajatnya masih tinggi saya dong. Dijawab, masalah itu hukumnya seperti ini, dalilnya ini. Ya, sudah beres. Untuk masalah agama mereka ini tetap sportif. Jadi bukan karena gara-gara musuh kemudian Sayyidina Muawiyah tanya kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali menjawab enak saja, cari sendiri. Enggak begitu ya. Tetap dijawab oleh Sayyidina Ali karena ini adalah nasrul ilmi. Nah, ditanya seperti itu ya tetap dijawab. Terus ada orang yang mati dalam peperangan tapi bukan karena perang. Misalkan sudah siap-siap mau perang, tiba-tiba penyakitnya kambuh kemudian jatuh mati. Waduh, sudah siap memegang senapan misalkan AK-47 atau senapan sniper SPR. Sudah gini jantungan kemudian mati ya ini. Ini yang nggak syahid ini ya. Karena apa? Bukan terbunuh dalam peperangan ya. Lain kalau orang menunggang kuda pada waktu perang ya. Wah, siap perang. Allahu Akbar, takbir. Wah, kudanya tersandung jatuh terus dia mati. Lah ini syahid. Wathani ya, kita cukupkan untuk pertemuan Fathul Qorib kali ini. Kita simpulkan dari awal pasal kondisi dari pembaca ini masih ada gangguan fisik ya. Juga salah satu dari kawan kita juga ada gangguan kesehatan. Memang sekarang cuacanya ini dingin ekstrim. Kalau antum lihat di Ranupani itu embun-embun sudah menjadi es ini. Dingin sekali sekarang. Jadi kewajiban seorang muslim, kewajiban masyarakat muslim terhadap seorang mayat muslim ada 4 hal, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, dan mengkebumikan. Nah, kalau orang yang ikhram atau sedang beribadah haji atau umroh, ini ketika dikebumikan tidak ditutup kepalanya. Kalau perempuan yang ikhram ini tidak ditutup wajahnya. Sedangkan orang yang mati syahid ini dilarang atau diharamkan untuk memandikan dan mensolatkan. Adapun mengkafani serta mengkebumikan wajib. Kalau kafir dhimmi wajib dikafani dan wajib dikubur. Kalau memandikan jawas atau boleh-boleh saja. Kalau mensolatkan haram. Kafir harbi dan orang yang murtad solatnya haram. Kemudian memandikan, mengkafani, dan mengkubur ini bukan kewajiban. Cukup sampai sekian untuk Bidayatul Hidayah. Mungkin pada pertemuan yang selanjutnya pada pekan yang akan datang ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.